Di sana berusaha mengendalikan nafsunya dengan lontaran, di sini menyembelih. Apa yang disembelih? Di sana kan gambarannya melontar, ya kan? Ya kan? Nilai spiritualnya apa dari lontaran itu? Kalau lontaran kan praktek ritualnya, ya kan? Gambarannya kan melontar itu, ya kan? Itu kan syariatnya melontar. Tapi hikmah di balik itu apa? Yang dilontarkan nafsunya, itu yang diperbaiki. Makanya jamarat kan gambaran dari godaan-godaan setan itu. Yang pertama digoda kan nafsu dirinya itu. Ya, la'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan saat dilaknat oleh Allah dia mengatakan, aku akan menggoda bagian dari diri manusia, itu nafsunya. Itu ada di An-Nisa ayat 118 sampai 119 tuh. Digoda tuh. Nah, itu yang dilontar. Supaya godaan-godaan setan itu bisa diminimalisir, dihilangkan sifat buruk yang muncul baiknya. Nah, sama persis. Nafsu ketika itu kemudian coba untuk dikendalikan, dilontar lewat jamarat di sana, di sini dengan menyembelih hewan. Dan hewan itu di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Kan nafsu lawannya takwa. Jadi begitu nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, yang muncul takwa. Ingat, nafsu lawannya apa? Takwa. Ketika nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, maka yang muncul takwa yang baiknya. Di sana melontar, di sini menyembelih. Jelas ya? Dan kalimatnya sama. Ketika di sana melontarkan Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Di sini menyembelih, bukankah menghadap ke arah kiblat? Apa kalimatnya? Bismillah ya Allahu Akbar. Dan sunnahnya setelah selesai itu menghadap ke kiblat dan mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, sampai ke ujung hadisnya, sampai ke ujung doanya. Seperti yang tadi pernah kita sampaikan. Jadi sama persis. Ritualnya berbeda, tentu pahala banyak di sana, tapi yang kita cari nilainya dan keikhlasannya. Tadi pembahasan kita di awal tentang value-nya. Maka yang diraih di sini dengan diraih di sini itu hasilnya sama-sama teman-teman sekalian. Renungan yang di sini berlangsung sampai ke tanggal 11, ya kan? Kemudian 12, ini kan pulang nanti setelah dia lontar yang Aqabah saja, ya kan? Kemudian dia beristirahat ke maktab, kadang ada yang langsung ke Ka'bah, dia tawaf ifadah, lalu bersiap kan tanggal 11 mabit kan di Munah. Untuk apa? Persiapan merenung lagi apa yang belum bersih di hati ini, lontar lagi ke jamarat. Merasa belum bersih, balik lagi tanggal 12 lontar lagi. Merasa sudah bersih, dia pulang, selesai hajinya. Dengan itu yang dimaksud Al-Baqarah di ayat 203 itu. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmin fala itsma alaihi. Kalau memang merasa sudah bersih, ini di hari yang kedua ini, ya, silahkan selesaikan. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Dan bagi yang ingin meneruskan hari yang ketiganya, teruskan sampai nafar akhir, ya kan? Enggak ada masalah. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul. Jadi bukan sekedar nunggu di Munah, berangkat yuk lontar, balik lagi berangkat. Bukan begitu. Ada merasa perubahan pada dirinya. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul, nafsunya ditekan. Nah, bagi yang tidak berangkat haji, sama persis yauman nahri, kan? Hari tasyriknya nih, sampai hari ke-13 kan? Sama. Mungkin ada yang nyembelih tanggal 10-nya setelah sholat, mungkin ada yang nyembelih tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. Tapi yang paling menarik apa? Baik yang di sana ataupun yang di sini, di akhirnya adalah terjadi peningkatan takwa yang membuat dia lebih dekat dengan Allah. Nah, keadaan seseorang yang merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kurban namanya. Kurban dari kata koruba. Ya, ini intinya. Bukankah saat menyembelih kita katakan ini sedang kurban? Ya kan? Kurban apa? Sapi. Kurban apa? Kerbau. Kurban apa? Kambing, domba, dan sejenisnya. Esensinya bukan pada hewannya. Esensinya apa? Esensinya adalah pada sifat-sifat kurang baik yang diwakili oleh sifat nafsu itu yang melekat pada hewan. Di sana pada lontaran jumrah, di jamarat, di sini pada hewan. Ketika disembelih, kita rasakan apa sih sifat-sifat hewani yang selama ini dominan, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit diajak untuk mendekat kepada Allah, sulit untuk bersih-bersih seperti hewan. Kambing sulit dibawa ke air, ya kan? Sulit dibersihkan. Ini manusia kok sulit dibersihkan, ya kan? Hah? Sapi yang makannya rumput kok manusia bisa makan aspal, gitu kan? Dan sebagainya. Apa yang salah nih? Awas, hati-hati. Maka ada renungan-renungan, evaluasi diri, introspeksi diri. Sehingga di waktu-waktu yang spesifik ini, dia bisa mendapatkan satu momentum untuk mengevaluasi diri, sehingga merasakan kedekatan lebih dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa diperkenalkan kurbannya, bukan penyembelihannya. Kalau dalam bahasa Arab, penyembelihan itu disebut dengan dzabah. Dzabah yadzbahu. Makanya ada yang mengatakan yaumul dzabah, hari penyembelihan. Atau udhiyah, hari penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Ya, karena itu
di Fajar Idul Adha itu sholatnya jangan terlalu siang seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu 2 tombak, ya, ramhain. Kalau Idul Adha itu 1 tombak cukup, bisa langsung di waktu syuruk lah. Syuruk, begitu masuk syuruknya, kan syuruk itu 1 tombak kan kurang lebih. Itu kurang lebih ya 1 jam dari fajar. Jadi kalau fajarnya jam 5 misalnya, ya, atau 5 kurang seperempat, ya bisa langsung sholat Idul Adha itu jam 6. Jam dari situ. Jam 6 sudah bisa dilakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk duhanya itu, ya, syuruk kan awal duha pengantarnya. Begitu masuk kemudian, ya, perjalanan sampai ke menjelang pertengahan duha, itu sudah bisa menyembelih. Jadi kalau selesai khutbahnya kan sunnahnya nggak panjang-panjang. Ini kalau jam 6 sholat, itu kan setengah 7, ya bisa selesai dengan khutbahnya. 7 kurang seperempat selesai, jam 7 udah nyembelih. Udah masuk. Itu ya kenapa disebut udhiyah, yaumul udhiyah. Hari menyembelih di waktu duha. Ya, penyembelihannya disebut dengan dzabah. Waktunya di waktu duha, udhiyah. Dengan sifatnya disebut dengan kurban. Pertanyaannya, kenapa yang diperkenalkan oleh ulama kita itu kurbannya? Ini ingin menunjuk kepada esensinya. Antum boleh kurbannya, korban sapi, hewannya. Tapi kedekatan dengan Allahnya jangan sampai, ya, sekecil ayam misalnya. Ya, itu maksudnya. Jadi bangun kedekatan lebih lagi, bangun lebih lagi, bangun lebih lagi. Nah, nggak mungkin orang itu bisa optimal kurban, dekat dengan Allah, kalau nggak disiapkan dari awal-awal ini. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi persiapan ini begitu mahal. Puncaknya di tanggal 9. Kalau tanggal 9 bisa optimal, di sana wukuf, sini puasa. Dan tanggal 10 dia memulai menyembelih hewan, kan? Di sana mengintrospeksi dirinya dengan lontar jumroh, di sini menyembelih. Ya kan? Makanya kan teman-teman sangat populer kan di hadis Muslim, hadis 1977, ya kan? Ketika Nabi SAW menyampaikan, atau kama qala Rasulullah SAW, "Idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala," nah ini yamassa min adfarihi wa sya'rihi syai'a, atau kama qala Rasulullah SAW, jika sudah masuk ke awal bulan Dzulhijjah dan ada di antara Anda yang menginginkan untuk ini menyembelih hewan untuk korban, untuk mendekat kepada Allah, maka jangan sekali-kali ya menyentuh. Maksudnya jangan potong ya kuku dan rambut yang melekat pada dirinya. Di antara penafsirannya kalau kita lihat di syarah hadis Muslim itu, ya, itu yang dimaksud adalah pada manusianya, pada orangnya. Ini salah satu penafsiran ya, yang saya cenderung kepadanya. Kalau kita melihat di syarah Sahih Muslim itu, ada kejadian beberapa orang yang di era sepeninggal Nabi SAW itu mendekat ke Dzulhijjah, ada yang bersih-bersih sampai memotong dan mencukur ya bulu-bulu yang melekat pada tubuhnya, ya, kemudian rambut yang melekat pada tubuhnya. Kalau bulu kan di hewan, kalau manusia rambut ya melekat pada tubuhnya, kemudian kuku dipotong. Maka diadukan itu pada salah seorang sahabat, ya kan? Lalu beliau menyampaikan ini sunnah Nabi yang sudah mulai dilupakan. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya bagi orang-orang yang sudah siap menyembelih, maka dia tahan dulu, tidak potong kuku, tidak potong rambut yang melekat pada tubuhnya sampai hewan kurbannya disembelih. Apa maksudnya semua itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua bagian tubuhnya sampai bagian tubuh yang biasa ia cukur atau ia potong sebelum terlepas dari dirinya. Mungkin kuku ini pernah menyertai dalam dosa, rambut pernah berdosa. Bukankah banyak istighfar di awal-awal ini? Dipuasain, minta ampunan sama Allah. Sehingga ketika dipotong, itu sekaligus dipotong dalam keadaan bersih yang sudah lepas dari dosa-dosa. Itu maksudnya. Ya, di luar penafsiran-penafsiran lain, tapi ini yang dimaksudkan hal yang menyempurnakan keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ketika seorang sudah dekat dengan Allah, maka otomatis sifat-sifat dalam nafsu yang negatifnya itu terkikis, sifat baiknya muncul. Nah, kebaikan yang lahir setelah buruknya itu hilang atau bisa ditekan, maka ini disebut dengan birrun namanya. Tuh. Kalau melekat kepada dirinya, maka disebut dengan mabrur namanya. Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Wal hajjul mabrur, demikian di hadis Muslim, hadis 1349. Dan haji, bukan orangnya. Kalau orangnya begini, al-hajj itu orangnya. Hajjah. Tapi di sini yang dimaksudkan al-hajj ini. Al-hajjul mabrur. Wal hajjul mabrur, sedangkan penunaian ibadah haji itu yang mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, mengikis sifat buruknya. Ini yang mampu merasakan diri sendiri. Ya kan? Personal nanti, kan evaluasinya personal sifatnya. Nah, kalau sudah merasakan kebaikan, pulang ke Indonesia, ke tempat lain, ke daerah masing-masing, lebih tenang, lebih baik, auranya lebih, Masya Allah, memancar cahaya kebaikan, kemuliaan. Dia pertahankan sampai wafat. Ini nilai salahul jaza, nilai salahu jazaun illal jannata. Ini nggak ada pahala sebanding kecuali surga. Ya,
Dan yang tidak berhaji, potensi mendapat mabrur, ini kan value-nya nih, nilainya, nilai yang bisa dicapai. Ini sangat mungkin bisa didapatkan. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang ritualnya. Kalau ritualnya nggak semua orang bisa mengerjakan, makanya yang terpanggil optimalkan setelah sampai di sana. Tapi yang saya maksudkan adalah ini value yang bisa diraih. Bahkan orang haji pun berangkat untuk meraih ini. Yang tidak berhaji, yang belum berkesempatan, kejar ini value-nya. Lakukan ibadah-ibadah yang Nabi pernah isyaratkan dan contohkan, dapatkan perubahan pada dirinya. Ketika mampu mendapatkan perubahan pada diri itu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu yang saya maksudkan dia mendapatkan mabrur sekalipun dia belum berangkat menunaikan haji.